Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan menjelaskan tentang Organizational Culture Theory. Kelompok kami berisikan Mutiara, Ariel, Rafila, dan Joan. Teori Organizational Culture Theory dikembangkan oleh Michael Pakanowski dan Nick O'Donnell pada tahun 1980-an. Teori tersebut terbentuk berdasarkan pemikiran antropolog Clifford. Teori OCT hadir akibat adanya ketertarikan dari kedua ahli filsafat tersebut akan bagaimana kehidupan dalam organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur formal atau sistem kerja, tetapi juga oleh makna, simbol, dan nilai-nilai yang dibentuk serta dipertukarkan oleh para anggotanya melalui komunikasi sehari-hari. Dalam pandangan mereka, organisasi bukanlah hanya sekedar memiliki budaya, melainkan organisasi itu sendiri adalah budaya, di mana budaya tersebut dipandang sebagai sebuah sistem makna yang hidup dan dibangun secara komunikatif oleh individu di dalamnya. Pakanowski dan O'Donnell mengembangkan teori ini sebagai bentuk kritik terhadap pendekatan ilmiah positivistik yang mendominasi studi organisasi pada masa itu. Mereka menilai bahwa pendekatan kuantitatif terlalu menekankan pada pengukuran dan cenderung bersifat generalisasi sehingga gagal untuk memahami makna-makna simbolik dan pengalaman subjektif para anggota organisasi. Dengan menggunakan pendekatan simbolik interpretif, mereka menekankan pentingnya memahami organisasi melalui lensa budaya, yaitu dengan melihat bagaimana praktik komunikasi seperti cerita, ritual, jargon, dan interaksi sehari-hari dapat mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Teori ini hadir berdasarkan metafora budaya yang digambarkan oleh Geertz sebagai jaring laba-laba atau yang dikenal sebagai webs of significance, di mana manusia cenderung terjebak dalam makna yang mereka ciptakan sendiri melalui komunikasi. Dalam konteks organisasi, setiap interaksi antar anggota merupakan proses menenun jaring makna yang unik, yang membentuk identitas dan karakter khas dari organisasi tersebut. Budaya organisasi, menurut mereka, berkembang dari waktu ke waktu melalui pengalaman bersama, simbol, dan narasi yang terus direproduksi. Melalui OCT, Pakanowski dan O'Donnell mengubah cara pandang terhadap organisasi dari sekadar sistem yang mekanistik menjadi sebuah entitas sosial yang hidup, di mana komunikasi menjadi pusat dari pembentukan realitas bersama. Teori ini membuka ruang bagi penelitian kualitatif dalam memahami organisasi, serta menekankan bahwa untuk benar-benar memahami dinamika organisasi, kita harus melihat apa yang dikatakan dan dilakukan orang di dalamnya, karena di sanalah budaya organisasi dibentuk, dipertahankan, dan diubah. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai asumsi dasar dan juga tesis. Jadi, dalam teori ini terdapat 3 asumsi dasar. Yang pertama yaitu, organizational members create and maintain a shared sense of organizational reality, resulting in a better understanding of the values of an organization. Asumsi dasar yang kedua yaitu, use and interpretation of symbols are critical to an organization's culture. Lalu yang ketiga, cultures vary across organizations, and the interpretations of actions within these cultures are diverse. Jadi, asumsi pertama itu dia menjelaskan kalau anggota organisasi berperan aktif dalam menciptakan serta juga untuk mempertahankan realitas bersama mengenai baik itu nilai-nilai, norma, atau keyakinan di organisasi tersebut. Setiap individu yang ada di organisasi tersebut bisa berupa karyawan, supervisor, atau manajer. Mereka semua itu terlibat dalam proses komunikasi ini yang akhirnya akan membangun pemahaman yang kolektif mengenai identitas organisasi tersebut. Nilai-nilai ini mereka tuh berkembang melalui interaksi sehari-hari yang akhirnya menjadi dasar identitas serta juga panduan perilaku-perilaku anggota di organisasi tersebut. Lalu untuk asumsi kedua,
Asumsi kedua ini mereka menjelaskan kalau simbol baik secara fisik, perilaku, ataupun verbal merupakan inti dari budaya organisasi. Simbol-simbol ini membantu untuk mengartikulasi dan juga mewariskan nilai-nilai tersebut serta juga makna budaya kepada anggota-anggota baru. Misalnya, cerita yang menceritakan oleh pemimpin organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai yang dianggap penting dalam organisasi. Lalu asumsi ketiga menyoroti bahwa setiap organisasi ini punya budaya yang unik, yang akhirnya tercipta melalui gaya kepemimpinan, aturan kerja, sistem kerja, dan juga hubungan sosial yang berbeda-beda. Pengalaman masing-masing anggota dalam organisasi tersebut akan tentunya mempengaruhi interpretasi mereka terhadap tindakan dan juga interaksi-interaksi yang ada di organisasi tersebut. Sehingga penting untuk memahami organisasi melalui pendekatan yang kontekstual dan juga interpretatif. Maka dari itu, secara keseluruhan, ketiga asumsi ini menggambarkan bahwa budaya organisasi ini terbentuk melalui interaksi simbolik yang bersifat berkelanjutan, sehingga membentuk cara anggota berpikir, bertindak, dan juga berkomunikasi. Organizational culture theory ini menegaskan kembali kalau budaya organisasi adalah hasil dari komunikasi simbolik antar anggota yang akhirnya akan membentuk dan juga memelihara realitas sosial di organisasi tersebut. Konsep utama dalam teori ini menggunakan metafora atau jaringan laba-laba dari Clifford Chretz yang menggambarkan budaya organisasi sebagai jaringan makna yang dibentuk melalui komunikasi antar anggota. Organisasi bukan hanya struktur formal, tetapi sebuah budaya yang dinamis, terbentuk dari percakapan, simbol, dan interaksi sehari-hari. Dua konsep utama yang digunakan untuk memahami budaya organisasi adalah thick description atau deskripsi mendalam. Berasal dari Gertz, menekankan pentingnya memahami makna di balik tindakan dalam organisasi ini berarti mengkaji perilaku, simbol, interaksi secara mendalam untuk memahami nilai-nilai budaya tersembunyi. Misalnya seperti morning briefing yang bukan hanya rutinitas, tapi bisa jadi simbol kebersamaan dan disiplin. Yang kedua, ada communicative performance atau pertunjukan komunikatif, yaitu budaya organisasi diperankan melalui tindakan komunikatif anggota, yaitu melalui ritual, cerita, etika, kekuasaan, dan pembelajaran. Ada 5 jenis performanya. Yang pertama, ritual performance atau kegiatan rutin yang memperkuat nilai dan budaya seperti rapat pagi atau upacara penghargaan. Yang kedua, ada passion performance, yaitu cerita dan ekspresi emosional yang memperkuat nilai seperti kisah inspiratif dan pendiri perusahaan. Yang ketiga, ada social performance, yaitu etika sosial dan interaksi seperti cara berpakaian atau menyebarkan kerja. Yang keempat, political performance atau tindakan yang mencerminkan kekuasaan dan kontrol seperti siapa yang berhak berbicara dalam rapat. Dan yang terakhir, yaitu enculturation performance atau proses pembelajaran, nilai, dan budaya organisasi bagi anggota baru, baik secara formal maupun informal. Tradisi dan paradigma. Teori Organizational Culture Theory atau OCT berakar pada 2 tradisi komunikasi. Yang pertama yaitu sosiokultural, di mana komunikasi membentuk realitas sosial dan budaya organisasi melalui interaksi antar anggota. Budaya organisasi berkembang dari percakapan, kebiasaan, dan simbol yang digunakan sehari-hari. Yang kedua yaitu semiotik, fokus pada penggunaan simbol dan tanda untuk menyampaikan makna dalam organisasi, seperti logo, seragam, dan bahasa yang digunakan di tempat kerja. Paradigma yang digunakan adalah interpretif atau hermeneutik, di mana peneliti berusaha memahami makna yang dibangun oleh anggota organisasi melalui komunikasi mereka, bukan hanya data numerik. Pendekatan ini mengutamakan metode kuantitatif seperti etnografi, observasi, dan wawancara mendalam. Jadi, sebagai kesimpulannya, secara garis besar, Organizational Culture Theory atau OCT ini merupakan teori yang menjelaskan bagaimana komunikasi dapat membentuk budaya dalam suatu organisasi. Teori ini cukup kuat dan mudah diterapkan karena bisa digunakan di berbagai jenis organisasi, baik besar maupun kecil. Meskipun kadang sulit membedakan antara budaya organisasi dan perilaku
individu, OCT ini tetap berguna untuk melihat bagaimana nilai dan juga kebiasaan dapat terbentuk melalui komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, teori ini membantu organisasi untuk membangun kerjasama, memperkuat hubungan antar anggota, dan mengurangi adanya konflik. Teori OCT ini mengingatkan bahwa budaya kerja tidak cukup ditulis di aturan saja, tapi juga harus dihidupi dan dikomunikasikan terus-menerus dan berulang agar organisasi dapat tumbuh menjadi suatu komunitas yang hidup dan juga bermakna.